Terima kasih Anda masih bersama kami. Ini ada yang menarik perhatian warganet dari penampilan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, di mana masker yang ia kenakan cukup unik, yakni berkumis mirip wajah aslinya. Inilah gaya bermasker Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo yang kembali viral di media sosial. Hingga Rabu pagi, akun @AlexJourneyID yang juga pertama mengunggah foto Pak Wali Kota sudah di-retweet lebih dari 17.000 kali. Setelah slogan Do Manuto agar warga ikut anjuran pemerintah yang akhirnya menjadi gambar masker, kaos, dan lainnya, sekarang masker berkumis mirip wajahnya mengundang perhatian warganet. Rudi mengaku sengaja membuat masker tersebut secara khusus agar ia mudah dikenali warga meski mengenakan masker. Uniknya, warga Solo kemudian menginginkan Rudi membuat masker baru, yaitu masker dengan wajah Rudi yang tersenyum. Lah saya setiap kali masyarakat berkumpul mintanya kumisnya dikeluarkan, dilihatkan. Ini aja beneran. Ini aja kemarin waktu saya live Instagram, Pak, maskernya keren saya minta. Ya banyak yang minta, namun kami saya coba dulu lah. Yang penting ini nanti ada yang niru dan dijual. Nah, jadi kalau menurut Rudi, penggunaan masker bergambar itu adalah bentuk kreativitas. Ia pun mengajak masyarakat agar tak berat hati mengenakan masker selama pandemi COVID-19. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, pemerintah mewajibkan setiap orang, termasuk yang sehat, untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah, khususnya bila berpergian ke tempat yang padat. Tim Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmoro, mengingatkan penggunaan masker juga tidak boleh sembarangan. Tim Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmoro, mengingatkan penggunaan masker penutup hidung dan mulut harus diganti setelah 4 jam pemakaian atau bila sudah terasa basah dan lembab agar fungsinya tetap maksimal. Untuk itu masyarakat diimbau untuk membawa beberapa helai masker saat bepergian. Sementara masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan. Hal tersebut diungkapkan Reisa dalam konferensi pers pengendalian dan penanganan COVID-19 di Media Center Gugus Tugas Nasional Selasa sore. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Lapisan pertama adalah lapisan kain hidrofilik, seperti katun yang dilapisi oleh lapisan yang bisa mendukung agar filtrasi lebih optimal, bisa dari katun atau polyester. Kemudian lapisan ketiga atau yang paling luar merupakan lapisan hidrofobik atau bersifat anti air, seperti terbuat dari polipropilen atau polyester. Reisa juga menambahkan, meskipun menggunakan masker, setiap orang tetap harus menghindari kerumunan dan tempat ramai, serta menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain, terutama dari mereka yang bergejala atau mengalami gangguan pernafasan, seperti batuk, bersin, demam, dan lain-lain. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, budaya memakai masker di tempat umum diwajibkan. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona dan sekaligus membuat warga tetap bisa produktif berkarya. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia. Sementara itu, mengantisipasi penularan virus COVID-19, membawa bekal makanan dari rumah jadi salah satu solusi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menyiapkan bekal makanan dan tidak bosan dengan menu makanan yang disiapkan? Kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Transisi PSBB masa di mana aktivitas kembali bergeliat. Mulai dari pertokoan, tempat wisata, perindustrian, hingga perkantoran. Meski demikian, keadaan tak lagi sama dengan masa sebelum pandemi. Sejumlah aturan dan kebiasaan baru disesuaikan pada panduan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Ada baiknya, di masa pandemi infeksi corona ini, tidak ambil resiko makan atau jajan sembarangan. Membawa bekal dari rumah jadi cara menghindari paparan penyakit menular tersebut. Salah satunya Wulan, yang kerap menyiapkan bekal suaminya dengan variasi makanan setiap hari. Nasi sebagai sumber karbohidrat, serta protein dengan menu tumis sayuran dan ikan goreng, hingga buah-buahan jadi menu praktis dan sederhana untuk bekal makan siang. Sekarang mah diusahain banget
bawa bekal karena khawatir kebersihannya kalau beli di luar. Pasti ganti-ganti, kasihan suami saya menunya itu aja, takut bosan. Ahli gizi dari Rumah Sakit Royal Progress Rita Ramayulis menyebutkan, untuk menjamin kebutuhan gizi dan meningkatkan imunitas tubuh pada saat pandemi COVID-19, sebaiknya penuhi bekal makanan dengan 4 komponen gizi dengan bahan baku yang tidak mudah rusak dan praktis diolah. Sayur masuk ke dalam daftar makanan bekal kita, wajib. Nah, itu wajib. Nah, sekarang sayur itu rata-rata mudah rusak, maka kita harus mengenal. Sayur itu kita kelompokkan menjadi ada sayur yang tipenya daun, ada yang umbi, dan ada yang buah, dan ada yang jenisnya kacang. Nah, yang paling tahan lama itu adalah yang bentuknya umbi dan buah. Rita menambahkan, jumlah porsi bekal makanan tiap orang dapat disesuaikan dengan ukuran tubuh, aktivitas, dan usia. Metode pengontrolan asupan kalori dengan telapak tangan adalah cara paling mudah dan praktis. 1 bagian telapak tangan sebagai acuan porsi protein, tangkupan tangan untuk sayuran, 1 kepalan tangan sebagai porsi karbohidrat. Ada pula prinsip gizi seimbang dengan patokan kotak bekal makan. Berisi 4 sekat, 2/3-nya bagian bekal makanan diisi karbohidrat, 2/3 lainnya diisi sayuran, 1/3-nya diisi lauk, dan 1/3 sisanya diisi oleh buah. Sedangkan porsi makan dengan wadah huruf T baik dikonsumsi bagi penderita penyakit yang tidak menular seperti diabetes atau hipertensi. Setengah bagian besar untuk sayur, 1/4 bagian untuk karbohidrat, dan 1/4 sisanya diisi oleh makanan berprotein. Agar tidak kehabisan ide, berikut adalah menu bekal makanan yang enak, praktis, mudah dibuat, dan murah yang direferensikan Chef Adrian Chia. Telur mata sapi, telur ceplok itu juga bisa jadi pilihan juga, ya kan? Nah, situasi sekarang kan jadi makan juga nggak harus yang mahal-mahal itu kan. Kalau misal mau bikin salad, salad pun nggak harus yang mahal-mahal juga sayurnya ya. Contohnya kan misal buncis bisa direbus sebentar gitu kan ya. Terus sama ada tomat, misal terus kentang direbus, dipotong-potong gitu kan. Pastikan mengonsumsi makanan yang bersih, aman, dengan gizi seimbang ya, karena kesehatan berasal dari isi piring makanan kita. Indrayani Laksmi, Dwi Ari, Jakarta. Peti jenazah George Floyd diangkut dengan kereta kuda menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.